Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saat ini saya ditemani oleh seorang sahabat yang sangat inspiratif ya. Perjalanan hidupnya betul-betul kayak Ninja Hattori, mendaki gunung ya, artinya berliku dan menantang dan serta mengundang kesabaran. Tapi kita tidak akan tanya kepada sahabat saya yang bernama Abdul Wahid Mokodimpit. Wah, itu adalah berarti dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Manado. Tepatnya Di Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Bolang Mongondo Utara. Dan marga Mokodimpit ini banyakkan Muslim ya? Muslim. Oh, alhamdulillah. Dan mungkin kita bisa bertanya dari awal, mengapa seorang Abdul Wahid Mokodimpit ini terus memiliki semangat di dalam kehidupan. Jadi beliau ini luar biasa, murah senyum, kadang-kadang emosi juga ya. Tapi kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Lebih banyak senyumnya lah ya. Insya Allah. Apa yang membuat seorang Abdul Wahid Mokodimpit memiliki satu kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini? Kesabaran itu adalah kunci daripada keberhasilan. Ya. Kalau kita tidak memiliki satu kesabaran, maka kita akan tidak berhasil dalam segala hal apapun. Ya, itu kuncinya. Kunci ya. Nah, kesabaran itu harus kita miliki. Nah, karena kalau kita tidak sabar, maka kita mudah terpancing dengan emosi. Ya, karena sekecil apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita ambil dengan hati yang tenang, tentu kesabaran itu akan mengiringinya. Seperti itu kurang lebih. Ada sebuah kisah yang membuat Anda atau pengalaman yang membuat saudara Abdul Wahid Mokodimpit ini betul-betul mengamalkan kesabaran. Seperti apa kira-kira? Kesabaran itu memang yang saya alami, yang saya hadapi. Memang sebenarnya kalau kita mau ungkapkan dari satu sampai yang beberapa sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup memang dah habisnya. Kita selalu dapat ujian. Selalu kita dapat ujian. Nah, ujian yang waktu masih lajang ya. Apa yang terberat dan berhasil dihadapi dengan sabar? Alhamdulillah, ujian yang saya hadapi pertama sekali saya menyantri itu adalah peristiwa tahun 1991 itu di cabang Hidayatullah Kinilo Tomohon Manado Sulawesi Utara. Itu pas pecahnya Gunung Lokon waktu itu. Iya, Gunung Lokon ya. Ya, Gunung Lokon, Pak. Ya. Dan itu sejarah yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Dan apa yang terjadi ketika waktu itu memang gunung meletus. Dan ustadz saya atau yang saya anggap sebagai orang tua saya saat ini adalah Ustadz Abdul Qadir Abdullah. Ya, itulah yang membuat saya semangat dan betul-betul yakin bahwa di Hidayatullah ini mungkin jalan kehidupan saya untuk mengenal agama itu. Ya, karena dengan kekacauan seperti itu, ya beliau atau Ustadz Abdul Qadir Abdullah ini memang betul-betul tegar. Beliau yakin bahwa kata beliau ini adalah bencana bagi orang-orang kafir dan berkah bagi kita yang ada di Hidayatullah ini, khususnya yang ada di Tomohon. Orang Islam ya? Ya, Islam. Jadi kata beliau seperti itu. Tidak usah kita takut. Kemanapun kita pergi dan kemanapun kita berada, pasti kematian itu selalu kita akan hadapi. Tapi ini adalah satu bencana bagi orang-orang kafir dan berkah bagi kita umat Islam, khususnya kita yang ada di Hidayatullah di cabang Tomohon waktu itu. Dan kalau kita mau dengar cerita itu, memang betul-betul waktu itu kami memang kehabisan beras, kehabisan beras sama sekali. Ya, dan memang dengan bencana itu gunung meletus itu, Allah datangkan itu waktu itu yang artis ya, yang sekarang masih hidup, Ikan Fauzi itu
dengan gitarolis waktu itu. Dan kami ya melihat langsung dua artis yang luar biasa itu, Terkenal yang sekali fenomenal waktu itu. ya. Waktu itu beliau berdua itu konser di Manado, dan semua hasil konser itu diberikan ke Hidayatullah, ke Panti Asuhan Mutmainah. Waktu itu kami di sana. Namanya Panti Asuhan sampai sekarang itu adalah Panti Asuhan Mutmainah. Nah itulah. Jadi sampai di sana ya kami heran, kaget, ternyata artis ya. Alhamdulillah. Dan setelah bencana itu rezeki berkah itu datang Pak, sumbangan Terbukti beras ya? Terbukti. Jadi di situ yang membuat saya yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat. Dan bersama orang-orang sabar. Dan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as Ya, sabirin. betul. Innallaha ma'as sabirin. Dahsyat sekali pengalaman itu. Dan yang menarik, sekarang usia berapa ini Pak? Insya Allah nanti di besok 29 nanti April, sebenarnya sih salah. Di KTP itu 29 Maret. Seharusnya sih tanggal 29 April, nggak masalah. Insya Allah di usia 45 tahun. Wah, keren sekali. Insya Allah. 45 tahun tapi kuliah S2 ya? Kesuhan. Wah, Berkah. Berkah. Ya, Untuk apa berkah. itu kuliah S2 itu? Insya Allah untuk ya, karena Allah mengatakan barang siapa yang menambah ilmunya, Allah akan angkat derajatnya. Jadi saya kuliah S2 ini ya bukan mencari gelar, bukan mencari saya mendaftar kerja di perusahaan ini, perusahaan tidak. Tapi memang saya kuliah S2 ini ya sesuai dengan janji Allah. Allah angkat derajat orang yang berilmu. Seperti itu. Luar biasa. Mencari ridho Allah. Tapi apa yang mendorong saudara Abdul Wahid Pokodimpit ini untuk kemudian mantap kuliah lagi? 45 tahun itu usia yang menarik sekali, tapi masih punya etos ya atau tekad untuk kuliah. Ini luar biasa. Apa yang menginspirasi waktu itu? Memang untuk belajar ya tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur untuk belajar. Bahkan kita dari masih dalam rahim ibu itu ya, dari dalam rahim ibu itu memang kita sudah belajar situ ya. Ya belajar sampai kita lahir, bahkan sampai ke yang lahat pun itu kita ya, namanya belajar ilmu itu tidak ada batas umur ya, batas. Jadi nanti kalau lulus S2 gelarnya apa ini? Kalau tidak salah itu Magister Sains Islam. Oh, masya Allah, dahsyat sekali. Kalau prodinya apa itu yang diambil itu? Saya ngambil prodi sekarang ini sesuai jurusan yang ditawarkan ke kami di S2 ini adalah keuangan syariah. Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi beliau akan berjuang untuk menata keuangan umat Islam ya. Insya Allah. Islam agar meluruskan niatnya. Ya, agar betul-betul sesuai dengan syariat. Tuntunan syariat. Gitu ya. Insya Allah harus begitu. Nah, setelah kuliah ini ada penyesalan nggak? Oh, ternyata repot juga ya nanti. Atau gimana? Soal waktu kan, soal waktu dengan istri, pekerjaan, anak-anak, bagaimana itu? Secara manusia ya pasti ada Pak. Ya, karena Senin sampai Jumat itu aktif bekerja. Ya. Seharusnya Sabtu Minggu itu untuk keluarga, tapi Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam ini tidak pindah dari tempat duduk, fokus untuk mengikuti materi kuliah kecuali waktu sholat itu kita minta izin kepada dosen. Jadi yang menarik beliau ini sekolah online ya. Maksud saya ikut kuliah online jurusan keuangan syariah. Ya. Luar biasa. Dan ini satu solusi ya di masa pandemi, daripada main-main HP terus ya. Kuliah kan menarik ya. Betul. Menarik sekali. Ya. Oke. Saudara Abdul Wahid Pokodimpit, apa pesan Anda untuk anak-anak muda di tanah air yang tampaknya ya galau, tapi nggak jelas juga ini galau kenapa kan?
macam lagu-lagu itulah ya. Dia sudah menyatakan mungkin, tapi pada saat yang sama dia mengatakan dirinya yakin. Nah gimana? Mungkin dengan yakin kan tidak mungkin digabung ini. Nah, apa saran dari Anda untuk anak-anak muda sehingga pemirsa di channel kita ini bisa mengambil satu istilah pelajaran langsung? Oh, kata Bapak Moko Dimpit itu begini katanya. Wah, silakan. Kunci daripada di sini yang saya titip pesan kepada anak-anak muda ya, khususnya yang ingin mau sukses dunia dan akhirat. Kuncinya adalah sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi dari sekarang kita yang merubah. Nah, kalau kita menunggu nanti tua, wah sudah penyesalan yang kita akan dapat. Jadi dari sekarang perbaiki ibadah khususnya. Nah, kalau ibadah kita baik, insya Allah semua perbuatan itu akan mengikuti. Tapi kalau ibadah kita kurang baik, maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu akan kurang baik. Bahkan terbengkalai pada banyak hal ya. Pasti seperti itu. Pasti terbengkalai. Baik, sahabat muda sekalian dimanapun berada, inspirasi dari saudara kita, saudara Abdul Wahid Moko Dimpit ini sangat luar biasa dalam pengertian bahwa tidak satupun keberhasilan itu bisa dicapai kecuali dengan sabar. Dan kesabaran itu harus menjadikan kita yakin bahwa dalam situasi sulit, bahkan ketika terjadi bencana sekalipun, jangan pernah tidak memiliki pikiran yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gunung meletus, orang pontang-panting ke sana kemari menghindari kematian, mengungsi. Ini malah tenang tetap dalam masjid, Pak. Tetap di dalam masjid, yakin bahwa kematian itu kalau memang sudah waktunya akan datang, dan yakin kalau di masjid insya Allah akan aman dan kalimatnya itu akhirnya Allah buktikan gitu ya, bahwa ini adalah berkah bagi kita orang-orang beriman. Dan terbukti bisa lihat Gitorodis ya. Gitorodis perjalanannya itu sangat luar biasa. Kang Fauji ya, kita sama tahu ya. Satunya lagi perempuan. Lupa. Anggun Cicasmi. Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi itu datang ke pondok semua? Datang ke pondok. Siap, ya. Dan bahkan waktu itu semoga menjadi amal soleh ya. Amin insyaallah. Tiga artis tadi ya. Amin insyaallah. Amin. Terus menuntut ilmu. Beliau sudah 45 tahun tapi punya tekad belajar kuliah lagi S2 keuangan syariah, ini sangat luar biasa. Ayo yang masih muda-muda mau pakai jalur kuliah, mau tidak ya kan, pakai pelatihan ataupun tidak, yang jelas jangan pernah berhenti untuk belajar. Membaca buku yang banyak. Mantap. Ya. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan tuh. Di antaranya membaca buku yang banyak, menulis, dan ingatlah ketika itu semua dilakukan, maka Allah insya Allah akan berikan jalan perubahan. Jalan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terima kasih banyak saudara Abdul Wahid ya. Moko Dimpit. Semoga obrolan kita menjadi amal soleh. Amin. Bermanfaat bagi banyak orang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.